uang kamu jatuh. Pak Supervisor, aku ini manajer. Uangku jatuh, kenapa nggak kamu ambil? Kamu ini nggak peka sekali ya? Kak, uangmu jatuh, saya udah ngasih tahu bener kan? Masih manggil aku kakak, kamu nggak dengar tadi aku ini siapa? Hah? Uangku jatuh ya ambil, kasih aku. Kamu ini kerja bersih-bersih aja nggak bisa. Kamu ini kerjanya apa sih? Saya sudah berbaik hati memberi tahu kamu, tapi kamu malah mukul orang. Lap itu sampai bersih. Ya lap di baju kamu lah, kenapa lap di baju aku? Kamu keterlaluan banget ya. Nih aku kasih ke kamu Tuan besar apa-apaan? Kamu ini ya, aku kasih tahu kamu ya, orang desa busuk seperti kamu hanya cocok untuk kerja bersih-bersih seperti ini. Kamu suka menghina orang ya. Tunggu. Ada apa lagi? Tadi uang ini jumlahnya 50 juta. Setelah kamu pungut, kenapa berkurang? Sekarang jumlahnya jadi 40 juta aja. Kamu ambil sih saya. Saya udah berbaik hati mengingatkan kamu, tapi kamu malah bilang saya mengambil uang itu. Uang itu hanya segitu, Kak. Kamu ini memang kerja bersih-bersih, tapi tampang kamu ini kayak pencuri ya. Ngapain? Bos, Bos, kapan pulang bos? Kapan aku pulang? Aku baru turun dari pesawat. Aku mau tanya kamu ya sekarang ya. Ini ada apa nih? Gini bos, tadi pagi aku ke kantor bawa uang 50 juta, tapi aku nggak sengaja jatuhin bos, lalu dipungut oleh petugas kebersihan busuk ini. Tapi dia kembaliin ke aku cuma 40 juta rupiah bos. Aku yakin 10 juta dimasukin ke kantongnya. Bos lihat, tampang-tampang petugas kebersihan ini bukannya seperti maling ya? Kenapa kamu menuduh orang sampai begini? Emang perusahaan kita nggak punya CCTV? Kenapa kamu nggak periksa CCTV aja? CCTV perusahaan itu rusak bos. Dek, sebenarnya uang yang dia jatuhkan itu berapa? bos, dia cuma menjatuhkan uang 40 juta. Saya sudah berbaik hati memberitahu dia, tapi dia bilang kehilangan 10 juta. Dia memerah saya, bos. Sini, aku bantu kamu. Kita lihat CCTV aja. Tapi kan CCTV semuanya rusak bos. CCTV rusak, saya sudah perbaiki. Udah diperbaiki ya? Nih, lihat nih. Uang yang kamu jatuhkan 40 juta kan? Hah? Ngapain kamu nuduh orang sembarangan? Hah? Iya, benar bos. Ini ternyata 10 jutanya bos. Manajer Wira, sekarang aku sudah tangkap basah kamu. Tangkap basah kamu di tempat kejadian. Kamu masih berusaha mengeles ini itu dan sebagainya ya? Sebagai manajer perusahaan, aku baru keluar kota 2-3 hari aja. Kamu sudah buat perusahaan ini kacau balau. Kamu mau pukul karyawan, kamu main pukul aja. Kamu hebat sekali ya? Bos, aku cuma bercanda aja kok sama dia, serius. Janji deh, aku nggak akan ngulangin lagi bos. Iya. Kamu bercanda, kamu bilang. Emang ada bercanda seperti ini ya? Petugas kebersihan di perusahaan ini menurut kamu capek nggak kerjanya tiap hari? Orang sudah niat baik mengingatkan kamu bahwa uang kamu jatuh supaya kamu ambil kembali. Ini kan perilaku yang mulia kan? Ini namanya kejujuran. Ini orang jujur. Dia tidak sembarangan mengambil barang temuan orang lain. Kamu malah memukul dia. Hah? Jelas-jelas tadi aku di belakang kamu melihat semuanya. Kamu masih berusaha untuk mengeles. Udahlah bos, ini ada banyak karyawan yang lihat. Kenapa sih kita harus mempeributkan hal kecil seperti ini? Lagi pula dia ini cuma orang desa busuk rendahan, jadi pantas untuk melakukannya seperti itu. Udahlah, cukup ya bos. Kamu malu di depan banyak orang seperti ini? Kamu nggak malu dengan tindakan kotor kamu tadi itu? Hah? Kamu masih memaki dia orang desa? Petugas kebersihan busuk kamu bilang? Hah? Aku kasih tahu kamu ya. Petugas kebersihan itu pekerjaannya sangat mulia. Tanpa ada petugas kebersihan, kamu pikir lingkungan kita ini bisa bersih semua? Hah? Tanpa orang desa menanam padi, bercocok tanam, buah-buahan, kamu mau makan apa? Kamu mau minum apa? Kamu nggak takut kelaparan? Ya. Sini. Kalau hari ini saya tuduh kamu maling uang di perusahaan ini, kamu setuju nggak? Ya nggak setuju lah bos. Nah itu dia. Kalau kamu nggak mau disembarangan dituduh maling, kamu jangan menuduh orang pencuri. Kalau kamu mau diperlakukan dengan baik, kamu juga harus memperlakukan orang lain dengan baik juga. Apalagi kamu seorang manajer perusahaan. Harusnya kamu bisa mengayomi semua karyawan di sini. Udahlah, aku nggak mau banyak ngomong sama kamu. Hari ini aku sudah jelas melihat karakter sifat kamu. Kamu sekarang pergi ke HRD, beresin barang-barang kamu di kantor semua. Kamu minta gaji kamu hari ini. Kamu packing, bawa pergi hari ini. Kamu keluar dari perusahaan ini. Udah, pergi. Yang bener aja bos, kamu nggak salah.
Demi mempertahankan satu orang desa petugas kebersihan busuk rendahan, kamu memecat aku, seorang manajer terhormat di sini. Aku kasih tahu kamu ya, aku bisa jadi manajer seperti posisi sekarang ini itu aku sendirian tanpa bantuan orang lain, tahu kamu? Semua rasa lelah, kekecewaan, penuh luka, sakit hati aku telan semuanya sendirian sampai bisa berjalan seperti sekarang. Ya walaupun aku nggak ada jasa di perusahaan, setidaknya aku sudah susah payah berjuang. Susah payah berjuang pasti ada rasa lelah. Rasa lelah itu setidaknya menghasilkan keringat kan? Ini namanya habis manis sepah dibuang. Menendang aku yakin kamu melakukan seperti ini tidak akan ada yang mendukungmu. Wah, hebat ya Wira. Hari ini aku baru bisa melihat wajah asli kamu. Mau bagaimanapun, hari ini aku harus memecat kamu keluar dari perusahaan ini. Nggak apa-apa, kamu bilang saya membela orang desa. Memang saya membela orang desa. Saya membela orang yang dijolimi. Karena keadilan ada di hati manusia. Pergi kamu, pergi! Oke, kita lihat aja. Perusahaan tanpa aku besok pasti akan bangkrut. Hui! Semangat.